Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia dan di hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beserta orang-orang yang selalu istiqamah meniti dan mengikuti jejak beliau hingga pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang mulia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Hampir di setiap lembaran Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka sudah sepantasnya seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tahu siapa penciptanya. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Para ulama juga mengatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatihi atlab. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pasti lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi ab'ad. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih khawatir untuk memaksiati Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Dalam Al-Quran, nama ini disebutkan tidak kurang dari 18 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saking kayanya Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita tidak akan menambah apapun baginya. Dan sebaliknya, kemurkaan kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan serta manusia dan jin semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, maka sama sekali tidak akan menambah dari kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya
apabila seluruh makhluk di muka bumi ini mereka memaksiatiku, maka niscaya tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang kaya namun akhlaknya buruk, ada yang sombong, ada yang gemar mencela, bahkan ada yang mengambil hak orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kaya dan juga maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya Al-Ghani dengan Al-Halim, yang maha memaafkan, sebagaimana firman-Nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan suatu yang menyakitkan. Perasaan yang diterima oleh si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Manusia sering bermaksiat kepadanya, namun dia tetap memberi, tetapi menunda hukuman, tetap membuka jalan taubat. Inilah bukti betapa besar keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka inilah Rabb kita yang maha kaya, maka sepatutnya kita selalu bersandar kepadanya, karena kita ini fakir di hadapannya, sangat butuh kepadanya, sedangkan dia maha kaya. Aqulu hadzal qaul wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil malikil wahhab ar-rahimit tawwab, khalaqal insana min turab, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang kaya namun akhlaknya buruk. Atau para jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang benar bahwa manusia juga disifati dengan kaya. Akan tetapi kekayaan manusia bersifat nisbi. Ia mungkin kaya dalam satu sisi, tapi fakir pada sisi yang lain. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada pemimpin, ada rakyat, semua saling membutuhkan. Walaupun seorang tampak lebih dalam sesuatu hal, ia tetapi membutuhkan orang lain dalam hal yang berbeda. Seorang pejabat mungkin memiliki harta, jabatan dan kekuasaan, tetapi ketika ia sakit, ia akan tunduk kepada nasihat dokter. Dan dokter yang cerdas pun saat mobilnya rusak tetap harus membawa kendaraannya ke bengkel. Demikianlah manusia, kaya dalam sebagian hal, tapi tetap fakir dalam banyak hal. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya adalah mutlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun tahu bahwa sekaya apapun seorang di dunia ini pasti ada batasnya. Karena itulah tidak mengherankan bila manusia sering bersifat pelit, sifat pelit. Harta yang terbatas membuat siapapun yang datang meminta menjadi tampak hina, seolah-olah seorang memohon suatu yang langka. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba meminta kepadanya, Allah justru semakin senang dan mencintainya. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Nabi Musa alaihissalam juga meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar dan lemah. Setelah ia kabur dari Mesir dan sampai di negeri Madian,
ia bersandar di bawah pohon dan berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau karuniakan kepadaku. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam meminta makanan kepada Allah karena belum makan beberapa hari. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian berada dalam kelaparan kecuali orang-orang yang telah aku beri makan. Oleh karena itu, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberimu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang dan tidak mengenakan salai pakaian kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala menjelaskan bahwa ini adalah dalil agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di segala urusan kita, baik besar maupun kecil, karena hakikatnya kita tidak mampu bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Ghani yang maha kaya. Apapun yang kita minta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuk diri kita kalau kita benar-benar meminta dan mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita di atas keimanan kepadanya, memberikan kita taufik untuk selalu beribadah kepadanya, dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقم الصلاة.